Perkenalkan, saya Katarina Kanimokin dari 1A Farmasi Stikes Dirgahayu Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara kimia organik dengan dunia farmasi. Dan contoh penerapannya yang akan saya jelaskan yaitu obat bius. Obat bius itu apa sih? Obat bius atau dalam istilah medisnya dikenal sebagai anestesi adalah obat yang digunakan oleh para medis kepada pasien sebelum dilakukannya tindakan operasi sehingga pasien tidak merasakan sakit saat bagian tubuhnya dibedah. Terus, apa hubungannya antara kimia organik dengan obat bius? Nah, dari dulu sampai sekarang ini banyak banget bahan kimia organik yang sudah digunakan sebagai obat bius. Ada kloroform, kloroetana, diethil ether, dan etilena. Dan salah satu bahan kimia organik yang akan saya jelaskan yaitu isofluran. Isofluran adalah obat anestesi atau obat bius dalam bentuk cairan inhalasi di mana digunakan dengan cara menghirup uapnya sehingga pasien pun tidak merasakan sakit saat dilakukan operasi. Kerja obat ini yaitu dengan cara melemaskan otot-otot dan mengurangi sensitivitas nyeri. Nah, gimana? Informasi dari saya semoga bermanfaat ya buat kalian semua. Oh iya, yuk kita saksikan cuplikan video berikutnya. Baik teman-teman, saya Immanuel Renaldi. Saya akan menjelaskan hubungan antara kimia organik dengan dunia kefarmasian. Dalam peningkatan kesehatan, peran penting kimia organik dalam hal penelitian yaitu untuk merubah sintesis molekul kecil untuk mendesain obat-obatan agar menjadi interaksi dengan protein yang ada pada gen. Meneliti sifat toksik dari sesuatu senyawa, selain itu manfaat senyawa kimia organik yang ada di dalam obat untuk memproses penyembuhan. Selain dalam penelitian kimia organik, juga sangat penting dalam dunia kesehatan, misalnya dalam penyembuhan penyakit atau dalam suatu operasi. Digunakan dalam operasi bedah, senyawa organik yang biasa digunakan sebagai obat bius adalah kloroform dengan rumus kimia CHCl3 diethil ether, CH3, CH2O, CH2, CH3, etilen, C2H4. Jadi hubungan antara kimia organik dengan dunia farmasi itu sangat erat. Jadi dapat disimpulkan bahwa kegunaan kimia organik dalam bidang kesehatan, khususnya bidang farmasi, sangatlah banyak dan sangatlah penting. Oleh sebab itu, mempelajari ilmu kimia organik sangatlah penting, mengingat hampir seluruh hal-hal yang mengenai kesehatan bersangkutan dengan ilmu kimia organik. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lois Sanjaya. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara kimia organik dan farmasetika. Pernahkah Anda berpikir apa hubungan antara kimia organik dan farmasetika? Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Di dalam penjelasan saya kali ini, saya akan menjelaskan terkait obat parasetamol. Nah, apakah Anda pernah berpikir bahan apa saja yang ada di dalam obat parasetamol? Nah, di sini saya akan menjelaskan bahan apa saja yang ada di dalam obat parasetamol. Di dalam obat parasetamol memiliki bahan kimia yaitu fenol, amida, dan asetil. Di dalam bahan tersebut dibuat melalui teknologi terkini, yaitu untuk digunakan di dalam bidang farmasetika. Manfaat dari obat parasetamol yaitu untuk mengobati nyeri, panas tinggi, demam, dan lain-lain. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait hubungan antara kimia organik dan farmasetika atau manfaat dari kimia organik dengan farmasetika. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan cuplikan berikutnya. Perkenalkan, nama saya Jendela Dinata dan saya di sini akan menjelaskan tentang hubungan antara kimia organik dengan farmasi.
Kimia organik sangat berhubungan dengan farmasi karena dapat membantu dalam proses pembuatan obat-obatan yang mempunyai tanggung jawab memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan obat. Mendukung dalam penelitian klinis menggunakan teknik-teknik kimia. Contoh obat yang berhubungan dalam kimia organik misalnya asam askorbat. Asam askorbat adalah salah satu senyawa kimia yang disebut vitamin C. Vitamin C tersedia secara alami pada makanan seperti buah jeruk, tomat, kentang, dan sayuran berdaun. Vitamin C penting untuk tulang, jaringan penghubung, otot, pembuluh darah, dan juga digunakan sebagai terapi anti kanker pada jenis-jenis tertentu. Vitamin C juga membantu tubuh untuk menyerap zat besi yang diperlukan untuk produksi sel darah merah. Asam askorbat ini berbentuk bubuk kristal kuning keputihan yang larut dalam air dan memiliki sifat-sifat antioksidan. Sifat antioksidan tersebut berasal dari gugus hidroksil dari nomor C2 dan 3. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kegunaan kimia organik dalam bidang kesehatan sangat penting karena hampir seluruh hal-hal kesehatan bersangkutan dengan kimia organik. Sekian dan terima kasih. Hai guys, perkenalkan nama saya Lydia Satria Handayani. Di sini saya akan menjelaskan apa hubungan kimia organik dan farmasi. Jadi langsung saja kita ambil pada kosmetik. Dalam kosmetik terdapat paraben. Jadi paraben ini adalah sekelompok senyawa organik yang digunakan sebagai pengawet dalam berbagai produk seperti sampo, kondisioner, dan pelembab. Kandungan ini selalu dicurigai memberi dampak buruk pada kesehatan reproduksi dan kanker payudara. Dalam produk kecantikan, paraben digunakan untuk mencegah kontaminasi bakteri atau jamur yang dapat menyebabkan penyakit atau infeksi. Paraben merupakan bahan pengawet yang sangat aman. Paraben telah banyak digunakan dalam produk untuk mencegah pertumbuhan bakteri sejak 1950-an. Menurut ahli Arthur Rich, sekitar 85% kosmetik mengandung paraben karena bahan tersebut murah dan sangat efektif. Jadi pada tahun 1990-an, paraben dianggap sebagai senoestrogen, agen yang meniru estrogen dalam tubuh. Gangguan estrogen ini dikaitkan dengan kanker payudara tadi dan masalah reproduksi. Jadi, paraben tadi dapat digunakan dalam kosmetik untuk melindungi mereka terhadap pertumbuhan mikroba, baik untuk melindungi konsumen dan untuk menjaga integritas produk. Jadi, secara umum, paraben bisa digunakan untuk yang pertama digunakan dalam kosmetika seperti krim, lotion, lalu digunakan dalam berbagai sayur olahan makanan yang dipanggang, lemak dan minyak, bumbu, pengganti gula dan susu beku. Yang kedua, digunakan dalam formulasi farmasi, dan yang terakhir digunakan dalam industri unggas untuk pembuatan seperti vaksin. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan ke teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Helena Lujo dari jurusan S1 Farmasi. Kali ini saya akan membahas hubungan tentang kimia organik dan farmasi. Pernahkah kalian berpikir, apa sih hubungan kimia organik dan farmasi? Mari kita akan membahas. Kali ini kita akan membahas tentang obat-obatan yang terbuat dari bahan organik yang digunakan dalam kehidupan farmasi. Bagaimana sih caranya? Nah, contohnya aspirin. Aspirin adalah obat yang berasal dari senyawa organik. Aspirin ini merupakan obat yang diperoleh dari Simplicia Coral Salicylic. Bentuk sediaannya sendiri yang banyak beredar berbentuk tablet. Aspirin bekerja menghambat enzim yang memproduksi dan mengatur kerja prostaglandin, sebuah senyawa dalam tubuh yang diproduksi saat terjadi peradangan. Nah, perlu diingat, aspirin mempunyai rumus C9H8O4. Bahan dan manfaat aspirin sendiri untuk mencegah pengumpalan darah, menghilangkan rasa sakit, meredakan pembengkakan, dan menurunkan demam, dan dikonsumsi oleh orang dewasa. Nah, ternyata ada hubungannya loh ya. Itu dari bahan alami seperti tumbuhan dan diolah menjadi obat yang diproduksi oleh farmasi. Demikian hasil yang saya jelaskan mengenai manfaat dan hubungan kimia organik di bidang farmasi. Oke, terima kasih dan mari saksikan cuplikan berikut ini.
Halo, perkenalkan nama saya Inesta Adenia. Di sini saya akan menjelaskan hubungan kimia organik dengan dunia farmasi. Kimia organik mempelajari tentang sifat, struktur, mekanisme, dan reaksi senyawa organik. Salah satu bagian dari kimia organik yang sangat penting yaitu bahasan mengenai gugus fungsi senyawa karbon. Di sini saya akan mengambil contoh yaitu vitamin A. Vitamin diklasifikasikan berdasarkan kelarutannya, yaitu yang pertama ada vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Di sini saya akan mengambil contoh vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A. Vitamin A merupakan vitamin yang larut dalam lemak bersumber dari bahan pangan nabati dan hewani. Vitamin A dari bahan nabati sebagian besar ditemukan dalam bentuk provitamin A, sedangkan sumber hewani sebagian besar dalam bentuk retinol. Kemudian vitamin A merupakan vitamin yang aktif dan terdapat dalam beberapa bentuk nih. Yang pertama ada vitamin A alkohol yaitu bentuknya retinol. Yang kedua ada vitamin A aldehida dalam bentuk retinal. Kemudian ada vitamin A asam dalam bentuk asam retinoat. Dan vitamin A ester yaitu dalam bentuk ester retinil. Perbedaannya terletak pada gugus fungsionalnya nih teman-teman, seperti di sini. Oke, hanya itu pembahasan kita. Mari kita simak video berikutnya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hana Octavia dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu hubungan antara kimia organik dengan farmasi. Dan di sini saya akan mengambil satu contoh yaitu tentang alkohol. Apa sih yang dimaksud dengan alkohol? Alkohol merupakan suatu senyawa organik yang dimana pada atom karbon mengikat suatu gugus fungsi hidroksil. Hidroksil sendiri terdiri dari atom oksigen dan hidrogen, yang keduanya saling dihubungkan dengan adanya suatu ikatan kovalen. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sangat sering berhubungan dengan alkohol. Contohnya dalam minuman. Dalam minuman terdapat suatu alkohol yang sering disebut dengan etil alkohol atau biasa disebut dengan etanol, di mana pada jenis alkohol ini memiliki suatu struktur yang disusun oleh rantai karbon yang terdiri dari dua atom karbon dan mengikat suatu gugus fungsi hidroksil. Adapun rumus etanol yaitu CnH2n+1OH dan bisa digambarkan sebagai berikut, di mana R mewakili suatu rantai karbon. Ini dia gambarnya. Jadi, dapat disimpulkan, hubungan kimia organik dengan farmasi itu sangat penting bagi dunia kesehatan. Dan inilah yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Pasti baik bukan? Perkenalkan nama saya Juffer. Kali ini saya akan membahas tentang hubungan kimia organik dan farmasi. Kamu pasti bertanya-tanya, apa sih hubungannya? Nah, seperti yang akan saya bahas ini mengenai hubungannya, kali ini saya akan mengambil contoh dari ikan-ikanan. Nah, berkaitan dengan ikan, siapa sih yang nggak pernah makan ikan? Tiap hari makan ikan. Ikan. Nah, tahukah kamu ikan mengandung omega 3? Apa sih omega 3? Omega 3 berasal dari hewan laut, khususnya ikan. Minyak ikan berasal dari jaringan ikan tertentu dan berminyak. Bangkitkan kelezatan dan menjaga nutrisi makanan. Bimoli, kilo. Minyak yang dimaksud bukan minyak goreng ya teman-teman, melainkan omega 3. Nah, omega 3 sendiri pada mulanya diambil dari lemak ikan paus. Seiring berkembangnya zaman, para peneliti mulai berpikir nih, bagaimana kita mencari sumber omega 3 lain tanpa harus membunuh paus. Seperti yang kita ketahui, populasi paus pada saat ini sudah mulai berkurang. Apa sih manfaat omega 3 bagi manusia? Nah, contohnya untuk ibu hamil, yaitu meningkatkan kecerdasan pada janin. Nah, jadi kalau kamu merasa pintar, jadi ibumu dulu itu banyak-banyak makan omega 3. Mudahan. Yang bisa mengurangi asma pada anak-anak serta melawan penyakit autoimun. Dan masih banyak lagi kegunaan lain dari omega 3.
apa sih hubungannya farmasi dan kimia organik? Nah, apa sih rumus kimianya omega 3 C22 H32 O2 dengan rumus gugus seperti berikut. Nah, obat itu memerlukan bahan organik. Nah, organik ini selalu membahas tentang kimia organik. Nah, seperti itu teman-teman. Dan kiranya penjelasan saya ini dapat dimengerti dan dipahami meskipun agak berbelit-belit. Dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah menonton dan serta dosen yang telah membimbing kami berkaitan dengan kimia organik dan farmasi.